Merinding. Pesan mengejutkan Nabi Khidir kepada Wali Paidi tentang akhir zaman. Jika Nabi Khidir sang penjaga lautan dan daratan, sudah menangis, pertanda apa ini? Persiapkan iman Anda. Kisah pertemuan Wali Paidi kali ini bukan tentang karomah, tapi tentang peringatan terakhir sebelum pintu tobat tertutup rapat. Simak pesan Nabi Khidir tentang apa yang akan terjadi pada umat Islam dalam waktu dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Akhir zaman bukan lagi dongeng. Tanda-tandanya sudah bertebaran seperti kalung tasbih yang putus. Namun, seringkali kita terlalu sibuk dengan dunia hingga buta membaca tanda-tanda langit. Kisah kali ini sangat spesial dan menggetarkan. Tentang pertemuan Wali Paidi dengan Nabi Khidir di sebuah makam tua. Bukan untuk memberikan ilmu laduni, melainkan untuk menitipkan sebuah pesan tangisan untuk kita semua. Sebelum kita masuk ke dalam kisah yang akan mengguncang jiwa ini, mari tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kita menjadi golongan yang selamat dari fitnah Dajjal. Malam itu, hutan jati di pinggiran Kabupaten Tuban seolah sedang menahan napas. Langit di atas sana gelap pekat, tanpa rembulan, hanya dihiasi oleh ribuan bintang yang berkedip samar di balik sapuan awan tipis yang bergerak lambat. Ini bukan malam biasa. Kalender Jawa menunjuk pada satu waktu yang dikeramatkan oleh para pencari Tuhan sejak ratusan tahun lalu, malam Jumat Kliwon. Di dalam hutan jati itu, pohon-pohon raksasa berdiri tegak laksana pilar-pilar masjid alam semesta. Daun-daun jati yang lebar dan kering berserakan di tanah, menciptakan karpet coklat yang akan bergemerisik nyaring jika diinjak oleh kaki manusia atau hewan malam. Namun, malam ini, tidak ada suara langkah kaki. Tidak ada suara jangkrik. Bahkan angin malam yang biasanya nakal menggoyangkan ranting, seolah berhenti bertiup karena segan. Di tengah keheningan yang absolut itu, tersembunyi sebuah kompleks pemakaman tua. Tidak ada pagar tembok yang mengelilinginya, tidak ada gapura megah, apalagi lampu penerangan. Makam itu hanya ditandai oleh gundukan-gundukan tanah yang mulai rata, dan nisan-nisan dari batu kali, batu sungai, yang berlumut. Konon, ini adalah makam para aulia, wali Allah, zaman dahulu yang memilih menyembunyikan diri, humul, dari kemasyhuran dunia hingga akhir hayatnya. Di salah satu sudut makam, di bawah naungan pohon jati tertua yang akarnya menyembul keluar tanah seperti ular naga, duduklah sesosok manusia. Paidi. Jika mata orang awam yang melihatnya, mereka hanya akan melihat seorang kakek tua yang menyedihkan. Tubuhnya kurus, kulitnya keriput dimakan usia dan kerasnya kehidupan jalanan. Ia mengenakan kaos oblong putih merek Swan yang sudah sangat lusuh, kainnya menipis di bagian punggung dan ada beberapa lubang kecil di bagian bahu bekas gigitan ngengat atau gesekan karung beras. Sarung yang membalut kakinya adalah sarung kotak-kotak murahan yang warnanya sudah pudar tak karuan. Motif kotak-kotaknya sudah nyaris hilang, berubah menjadi warna abu-abu kusam karena terlalu sering dicuci dan dijemur di bawah matahari terik. Dan di kepalanya, bertengger sebuah peci hitam yang sudah berubah warna menjadi kemerahan, sedikit penyok di sisi kiri, saksi bisu ribuan sujud yang telah ia lakukan di berbagai masjid dan langgar. Namun, jangan tertipu oleh penampilan lahiriah itu. Malam ini, Paidi tidak sedang mencari nomor togel seperti orang-orang sesat yang sering datang ke tempat keramat. Ia juga tidak sedang mencari benda pusaka atau keris sakti untuk kekebalan tubuh. Paidi ada di sana karena rindu. Paidi duduk bersila di atas tanah telanjang, beralaskan sandal jepitnya yang ia lepas dan tumpuk sebagai tempat duduk agar celananya tidak kotor oleh tanah basah. Matanya terpejam rapat. Wajah tuanya yang biasanya penuh debu pasar, malam ini tampak bersih, seolah memancarkan cahaya redup dari dalam kulitnya. Bibirnya bergerak pelan, sangat pelan, nyaris tak terlihat. Namun jika didengarkan dengan telinga batin, getaran dari bibir itu mengguncang arsi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Zikir itu mengalir lembut, mengikuti irama detak jantungnya. Setiap satu detak, satu nama Tuhan disebut. Paidi sedang tenggelam dalam lautan fana, sebuah kondisi di mana ia melupakan dirinya sendiri, melupakan hutan jati, melupakan malam Jumat Kliwon, dan hanya mengingat sang kekasih. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Waktu di mana pintu langit dibuka selebar-lebarnya. Tiba-tiba, terjadi perubahan drastis pada alam di sekitarnya. Suasana yang tadinya hening biasa, berubah menjadi hening yang padat. Udara di sekitar makam tua itu terasa memberat,
seolah gravitasi bumi meningkat 2 kali lipat. Daun jati kering yang tadinya diam, tiba-tiba bergetar pelan meski tidak ada angin. Bulu kuduk di tengkuk Paidi meremang hebat. Bukan karena takut pada hantu atau demit. Paidi sudah kenyang menghadapi godaan jin hutan. Tapi merinding kali ini berbeda. Ini adalah getaran yang menjalar dari ujung kaki hingga ke ubun-ubun, sebuah sinyal dari ruh di dalam dadanya bahwa ada sesuatu yang sangat agung sedang mendekat. Paidi menghentikan gerak bibirnya. Ia menahan napas. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena adrenalin, tapi karena mahabbah, cinta, dan haibah, rasa segan yang luar biasa. Perlahan, indera penciuman Paidi menangkap sesuatu. Awalnya samar, namun lama-kelamaan semakin kuat dan jelas. Sebuah aroma wangi mulai menyusup di antara bau tanah basah dan daun kering. Itu bukan wangi kemenyan yang mistis. Bukan wangi bunga kantil yang menyeramkan. Bukan pula wangi dupa gaharu yang biasa dibakar para peziarah. Wangi itu, Masya Allah, itu adalah wangi yang sangat lembut, segar, dan menenangkan jiwa. Wangi yang mengingatkan Paidi pada saat ia bermimpi diajak masuk ke dalam Masjid Nabawi di Madinah. Wangi raudah. Wangi campuran antara misk, kasturi, surga dan kesejukan air Zam-Zam. Seketika itu juga, air mata Paidi menetes keluar dari kelopak matanya yang masih terpejam. Hatinya langsung tahu. Tamu agung telah hadir. Dengan tangan gemetar, Paidi memberanikan diri membuka matanya perlahan-lahan. Dunia di hadapannya telah berubah. Kegelapan hutan jati seolah tersibak. Di depan sana, sekitar 5 langkah dari tempatnya duduk bersila, tepat di samping nisan batu kali yang paling tua, telah berdiri sesosok manusia. Sosok itu tinggi tegap, namun tidak menakutkan. Ia mengenakan jubah panjang, gamis, yang modelnya sangat kuno, tidak seperti jubah orang Arab zaman sekarang. Jubah itu berwarna hijau lumut tua, namun anehnya, kain itu seolah memiliki cahaya sendiri, berkilauan samar seperti ditenun dari benang zamrud dan cahaya bulan. Kepalanya dibalut oleh imamah, sorban, yang juga berwarna hijau, dililitkan dengan cara yang sangat sederhana namun agung, menutupi sebagian wajahnya. Ujung sorban itu menjuntai ke dada, bergerak-gerak pelan seolah ditiup angin surga, padahal di hutan itu tidak ada angin sama sekali. Paidi menahan napas. Matanya terpaku pada sosok itu. Meskipun wajah sang tamu tertutup bayangan sorban, Paidi bisa melihat mata beliau. Mata itu, ya Allah, mata itu indah sekali. Bening, tajam, namun menyimpan samudra kesedihan yang tak bertepi. Dan yang membuat hati Paidi hancur berkeping-keping adalah mata indah itu sedang basah. Sang tamu agung sedang menangis. Air matanya, yang berkilau laksana butiran mutiara, menetes satu persatu dari pelupuk matanya, jatuh membasahi tanah makam yang kering. Setiap tetes air mata itu jatuh, tanah di bawahnya seolah ikut bergetar menahan beban kesedihan sang nabi. Paidi tidak sanggup lagi duduk tegak. Sendi-sendi tulangnya seakan lolos. Rasa malu, rasa hormat, rasa cinta, dan rasa takut bercampur aduk menjadi satu. Ia mengenali sosok ini. Sosok yang menjadi guru bagi para wali. Sosok yang meminum Mawel Hayat, air kehidupan. Sosok penjaga lautan dan daratan. Nabi Khidir alaihi salam. Tanpa diperintah, tubuh Paidi langsung meluruh ke tanah. Ia bersujud. Keningnya yang keriput mencium tanah hutan yang dingin, tepat di hadapan kaki sosok bercahaya itu. Tubuh Paidi menggigil hebat, bahunya berguncang menahan tangis. Bukan tangis kesedihan, melainkan tangis kerinduan seorang hamba yang akhirnya dipertemukan dengan pembimbing rohaninya. Assalamualaikum ya Abul Abbas. Suara Paidi keluar sebagai bisikan parau yang terjepit di tenggorokan. Assalamualaikum ya Nabiullah Khidir. Hamba yang kotor ini, hamba yang hina ini tidak pantas melihat wajahmu. Suara Paidi pecah. Ia menangis sejadi-jadinya dalam sujudnya. Ia merasa dirinya hanyalah sebutir debu dosa di hadapan gunung kesucian. Namun, tidak ada jawaban kata-kata dari sosok itu. Hanya suara isak tangis tertahan yang terdengar. Nabi Khidir masih berdiri diam, membiarkan Paidi menumpahkan segala rasanya. Kehadiran beliau malam ini bukan untuk mengajarkan ilmu sakti, bukan untuk memberikan ijazah kekayaan, melainkan membawa sebuah beban berita yang sangat berat. Hutan jati kembali hening. Tapi kali ini, keheningan itu terasa berbeda. Itu adalah keheningan duka. Seolah-olah seluruh pohon, seluruh hewan,
dan seluruh makhluk gaib di hutan itu sedang ikut menundukkan kepala, menghormati air mata Nabi Khidir yang jatuh untuk umat akhir zaman yang sedang diambang kehancuran. Malam Jumat Kliwon itu menjadi saksi bisu, bahwa di sudut bumi yang sepi, sebuah peringatan langit sedang diturunkan. Paidi masih bersujud di atas tanah lembab hutan jati. Keningnya menempel erat pada bumi, tak berani sedikit pun ia angkat untuk menatap wajah agung di hadapannya. Aroma wangi raudah yang menguar dari jubah Nabi Khidir semakin kuat, memenuhi rongga dada Paidi, membuat setiap tarikan napasnya terasa sejuk namun menyesakkan karena rindu. Bangunlah, wahai Paidi. Suara itu akhirnya terdengar. Suara Nabi Khidir As begitu lembut, namun memiliki wibawa yang sangat berat. Nadanya rendah, bergetar, seperti gema dari dalam sumur tua yang menyimpan rahasia ribuan tahun. Bukan suara yang memerintah dengan keras, melainkan suara yang merangkul dengan kasih sayang seorang bapak kepada anaknya. Dengan gemetar, Paidi mengangkat kepalanya perlahan. Ia duduk bersimpuh, tasyahud, kepalanya tetap menunduk, pandangannya hanya tertuju pada ujung jubah hijau lumut yang menyentuh tanah. Hamba siap menerima perintah, duhai guru, jawab Paidi lirih, suaranya serak sisa menangis. Apakah guru hendak memberi hamba tugas? Apakah ada anak yatim yang harus hamba tolong? Atau ada masjid yang harus hamba bersihkan? Biasanya, jika Nabi Khidir menemui para kekasih Allah, beliau akan membawa kabar gembira, mengajarkan doa Ismullah al-Azam, atau memberikan ujian kesabaran. Paidi mengira malam ini pun demikian. Namun, dugaan Paidi salah. Nabi Khidir menggeleng pelan. Gerakan jubahnya menciptakan desir halus di udara malam yang sunyi. Wahai Paidi, ucap Nabi Khidir. Malam ini aku tidak datang untuk memberimu ijazah doa. Aku tidak datang untuk memberimu emas permata, ataupun ilmu melipat bumi. Hening sejenak. Nabi Khidir menarik napas panjang, sebuah tarikan napas yang terdengar sangat berat, seolah sedang memikul beban gunung Uhud di dadanya. Aku datang untuk menitipkan air mata. Paidi tersentak. Ia memberanikan diri mengangkat wajahnya sedikit. Di balik sorban hijau yang menutupi sebagian wajah Nabi Khidir, Paidi melihat mata itu masih basah. Kilauan air mata sang Nabi tampak begitu menyayat hati di bawah cahaya bintang yang remang-remang. Guru menangis, tanya Paidi, suaranya bergetar cemas. Siapa yang telah menyakiti hati guru? Apakah hamba telah berbuat dosa besar? Bukan karenamu, Paidi. Tapi karena mereka. Nabi Khidir mengangkat tangan kanannya yang bercahaya samar. Beliau menunjuk ke arah utara, menembus rimbunnya pepohonan jati, ke arah kerlap-kerlip lampu kota yang terlihat jauh di cakrawala. Lihatlah ke sana. Bukalah mata hatimu. Saat telunjuk Nabi Khidir mengarah ke kota, tiba-tiba terjadi sesuatu pada penglihatan Paidi. Allah menyingkap tabir, hijab, yang menutupi mata batin Paidi. Pandangan kasifnya terbuka lebar, menembus jarak puluhan kilometer dalam sekejap mata. Paidi tersentak mundur, tangannya mencengkeram tanah. Matanya terbelalak ngeri. Astagfirullahaladzim. Gusti! Apa itu? Teriak Paidi histeris. Apa yang dilihat Paidi bukan lagi pemandangan lampu kota yang indah. Bukan gedung-gedung bertingkat atau jalan tol yang gemerlap. Dalam pandangan mata batin yang jujur itu, Paidi melihat api. Bukan api merah yang membakar kayu. Tapi api berwarna hitam pekat. Api hitam itu berkobar-kobar dahsyat, menjilat-jilat ke langit malam. Anehnya, api itu tidak membakar bangunan fisik. Gedung-gedung tetap berdiri, rumah-rumah tetap utuh. Tapi api hitam itu membakar manusia. Api itu menyelimuti atap-atap rumah penduduk, merayap masuk ke dalam kamar tidur, menyusup ke dalam gedung-gedung pemerintahan, bahkan, yang paling mengerikan, api itu berkobar di atas kubah-kubah masjid yang megah. Dan baunya. Ya Allah! Angin tiba-tiba membawa aroma dari penglihatan itu. Bukan bau daging terbakar, melainkan bau busuk yang sangat menyengat. Bau bangkai yang sudah membusuk ribuan tahun, dicampur dengan bau nanah. Paidi sampai menutup hidungnya, perutnya mual seketika. Guru, api apa itu? Kenapa warnanya hitam dan baunya busuk sekali? Tanya Paidi ketakutan. Apakah neraka bocor ke bumi? Nabi Khidir menatap kobaran api hitam itu dengan tatapan pilu. Air mata beliau menetes lagi. Itu bukan api neraka jahanam, Paidi. Itu adalah api fitnah, jawab Nabi Khidir. Itu adalah api syubhat, keraguan, dan syahwat, hawa nafsu, yang sedang membakar iman umat Muhammad.
Lihatlah baik-baik, Paidi. Mereka terbakar, tapi mereka tidak merasa kepanasan. Paidi memicingkan mata batinnya. Ia melihat lebih dekat ke dalam kobaran api hitam di kota itu. Benar kata sang guru. Di tengah kobaran api hitam itu, manusia-manusia di sana justru sedang tertawa-tawa. Mereka berdansa, mereka makan, mereka sibuk dengan gadget mereka. Paidi melihat seorang pejabat yang duduk di kursi empuk, tubuhnya diselimuti api hitam, tapi ia malah tersenyum licik sambil menandatangani berkas korupsi. Paidi melihat seorang wanita yang membuka auratnya di depan kamera, api hitam menjilati tubuhnya, tapi ia malah bangga mencari pujian, like, dari manusia. Paidi melihat sekelompok orang yang mengaku beragama, saling mencaci maki di media sosial, api hitam keluar dari mulut dan jari-jari mereka, tapi mereka merasa sedang membela Tuhan. Mereka terbakar, tapi mereka merasa sedang bersenang-senang. Mereka hangus, tapi mereka merasa suci. Ya Allah, mereka tidak sadar, guru. Mereka tidak sadar. Rintih Paidi. Hatinya sakit melihat pemandangan itu. Itu adalah saudara-saudaranya sesama umat Islam. Itulah akhir zaman, Paidi, suara Nabi Khidir terdengar semakin lirih. Zaman di mana keburukan dikemas menjadi kebaikan, dan kebaikan dianggap sebagai keanehan. Dosa tidak lagi dianggap dosa, melainkan dianggap gaya hidup. Riba mereka sebut bunga. Zina mereka sebut suka sama suka. Pamer aurat mereka sebut seni. Mereka memberi nama-nama indah untuk api yang membakar mereka sendiri. Nabi Khidir menoleh kembali kepada Paidi. Wajah beliau penuh dengan guratan kekecewaan yang mendalam. Dulu, aku menangis karena melihat kapal dirusak untuk menyelamatkan penumpang dari raja yang zalim. Dulu, aku menangis karena harus membunuh anak kecil untuk menyelamatkan iman orang tuanya. Tapi malam ini, Paidi, aku menangis karena melihat umat yang paling dicintai oleh kekasihku Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka sedang berbondong-bondong menceburkan diri ke dalam api fitnah ini dengan sukarela. Mereka tertawa menuju kehancuran. Paidi tidak sanggup lagi melihat pemandangan kota yang mengerikan itu. Ia menunduk, menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Cukup, guru. Cukup. Hamba tidak kuat melihatnya. Isak Paidi. Jangan tutup matamu, Paidi, perintah Nabi Khidir tegas, namun tetap lembut. Kamu harus melihat satu hal lagi. Hal yang lebih menyakitkan daripada api ini. Apalagi, guru? Ikutlah denganku. Kita akan melihat rumah Allah yang kosong. Nabi Khidir mengibaskan ujung jubah hijaunya. Seketika itu juga, pemandangan hutan jati lenyap. Tubuh Paidi terasa ringan, seolah ditarik oleh kekuatan tak kasat mata melipat jarak dan waktu, Taibul Ard. Dalam sekejap mata, mereka tidak lagi berada di kuburan tua. Mereka kini berdiri di depan sebuah gerbang masjid yang sangat besar dan megah di tengah kota. Dalam sekejap mata, suasana hutan jati yang sunyi lenyap, berganti dengan hiruk-pikuk suasana kota yang tak pernah tidur. Namun anehnya, suara bising kendaraan dan klakson terdengar samar, seolah Paidi dan Nabi Khidir berada di dimensi yang berbeda, terpisah oleh dinding kaca tak kasat mata dari dunia manusia biasa. Mereka kini berdiri tepat di depan gerbang sebuah masjid agung yang luar biasa megah. Masjid itu adalah simbol kejayaan arsitektur modern. Kubahnya dilapisi emas murni yang berkilauan ditimpa cahaya lampu sorot. Menaranya menjulang tinggi seolah hendak menusuk langit, dihiasi lampu LED warna-warni yang berubah setiap detik. Lantainya terbuat dari marmer Italia kualitas terbaik yang dingin dan licin. Kaligrafi ayat suci terukir indah di dinding-dindingnya dengan tinta emas. Benar-benar masjid yang membanggakan. Siapapun yang melihatnya pasti akan berdecak kagum. Masya Allah, indahnya rumah Allah ini. Masuklah, Paidi, perintah Nabi Khidir pelan. Paidi melangkah masuk mengekor di belakang sang guru. Kakinya yang telanjang dan berdebu terasa canggung menginjak lantai marmer yang begitu bersih dan mengkilap itu. Di dalam masjid, suasana sedang ramai. Ternyata sedang berlangsung sholat berjamaah Isya. Ribuan jamaah memadati syaf. Barisan mereka lurus dan rapat. Pakaian mereka indah-indah dan wangi. Laki-laki mengenakan baju koko putih bersih, sarung sutra, dan peci beludru. Perempuan mengenakan mukena berenda mahal yang harganya mungkin jutaan rupiah. Suara imam terdengar merdu, melantunkan ayat-ayat suci dengan tajwid yang sempurna dan irama yang mendayu-dayu, membuat hati siapapun bergetar. Paidi tersenyum lega. Alhamdulillah, guru.
Kenapa guru bersedih? Lihatlah, masjid ini penuh. Umat Islam masih banyak yang sholat. Mereka ruku dan sujud dengan tertib. Nabi Khidir berhenti melangkah. Beliau berdiri di belakang syaf terakhir. Wajahnya yang tertutup sorban menatap ribuan jamaah itu dengan pandangan yang membuat hati Pak Idi menciut. Kau melihat dengan mata kepalamu, Pak Idi, bisik Nabi Khidir. Sekarang, lihatlah dengan mata hatimu yang tadi aku buka. Lihatlah wujud asli sholat mereka. Pak Idi menuruti perintah itu. Ia memejamkan mata sejenak, lalu membukanya kembali dengan pandangan kasif, mata batin. Seketika itu juga, senyum di bibir Pak Idi lenyap. Wajahnya pucat pasi. Tubuhnya gemetar hebat hingga ia harus berpegangan pada tiang masjid agar tidak roboh. Astagfirullahaladzim. Gusti Allah, jerit Pak Idi tertahan. Pemandangan indah tadi berubah menjadi horor yang mengerikan. Dalam pandangan mata batinnya, ribuan orang yang sedang berdiri sholat itu tidak punya kepala. Ya, mereka berdiri tegap, tangan bersedekap di dada, kaki kokoh berdiri. Tapi di atas leher mereka kosong. Tidak ada kepala. Leher mereka buntung, dan dari potongan leher itu menyembur asap hitam tipis. Guru, mana kepala mereka? Kenapa mereka sholat tanpa kepala? Tanya Pak Idi dengan suara bergetar ketakutan. Nabi Khidir menatap nanar pemandangan itu. Itulah gambaran sholat umat akhir zaman, Pak Idi, jawab Nabi Khidir lirih. Jasad mereka ada di masjid. Tubuh mereka menghadap kiblat. Tapi kepala, pikiran, mereka tidak ada di sini. Kepala mereka sedang keluyuran di luar masjid. Nabi Khidir menunjuk satu orang di syaf depan. Lihat orang itu. Kepalanya sedang ada di kantor, menghitung uang laba proyek yang belum cair. Nabi Khidir menunjuk seorang pemuda di sampingnya. Lihat anak muda itu. Kepalanya sedang ada di layar HP, memikirkan komentar pacarnya di media sosial. Nabi Khidir menunjuk seorang wanita di syaf perempuan. Lihat ibu itu. Kepalanya sedang ada di dapur, takut masakan di kompornya hangus, dan sibuk memikirkan model baju tetangganya. Mereka mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tapi di dalam kepala mereka, masalah dunia lebih besar daripada Allah. Mereka sujud, tapi hati mereka tidak ikut sujud. Mereka hanya melakukan senam jasmani, gerakan kosong tanpa ruh. Pak Idi melihat sekeliling dengan panik. Ia mencari-cari. Di antara ribuan orang, tanpa kepala, itu, ia akhirnya melihat ada satu atau dua orang yang masih memiliki kepala utuh dan bercahaya. Jumlahnya sangat sedikit. Mungkin hanya 3 orang di antara 1000. Mereka adalah orang-orang miskin yang ikhlas, yang sholatnya benar-benar hudur, hadir hati. Sisanya? Buntung. Masjid-masjid di akhir zaman akan megah bangunannya, tapi roboh hidayahnya. Lanjut Nabi Khidir, mengutip nubuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bangga dengan tinggi menaranya, tapi mereka saling bertengkar di dalamnya. Mereka berebut jabatan takmir, berebut jatah mik, berebut kotak amal, tapi tetangga masjid yang mati kelaparan mereka tidak tahu. Ramai jasadnya, tapi sepiruhnya. Ramai suaranya, tapi sepi doanya. Doa mereka tidak menembus langit-langit masjid ini, Pak Idi. Doa itu jatuh kembali menimpa wajah mereka sebagai laknat. Pak Idi menangis terseduh-seduh menyaksikan kenyataan pahit itu. Ia melihat masjid yang begitu indah, tapi di mata batin, masjid itu seperti pasar yang bising oleh urusan duniawi yang tak kasat mata. Apakah ini sudah terjadi, Guru? Tanya Pak Idi di sela isak tangisnya. Sudah, Pak Idi. Dan akan semakin parah, jawab Nabi Khidir. Sebentar lagi, engkau akan melihat orang menjual agamanya demi sesuap nasi. Engkau akan melihat orang yang pagi hari beriman, sore harinya kafir. Sore hari beriman, pagi harinya kafir. Mereka menukar surga dengan dunia yang sedikit. Nabi Khidir memegang bahu Pak Idi erat-erat. Akan datang masa di mana memegang agama itu rasanya sakit, Pak Idi. Sakit sekali. Seperti memegang apa, Guru? Seperti memegang bara api. Nabi Khidir menarik Pak Idi mundur. Pemandangan masjid horor itu perlahan memudar. Kegelapan kembali menyelimuti mereka. Dalam sekejap, sensasi melipat bumi, Taibul Ard, kembali terjadi, membawa mereka pulang ke keheningan hutan jati yang mencekam. Namun, pesan tentang bara api itu masih menggema di telinga Pak Idi, sebuah pesan yang akan menjadi kunci keselamatan di tengah badai fitnah yang akan datang. Dalam sekejap mata, hiruk-pikuk kota dan kemegahan masjid, tanpa kepala, itu lenyap.
Angin malam hutan jati yang dingin kembali menerpa wajah Paidi. Mereka telah kembali ke kompleks pemakaman tua yang sunyi. Paidi jatuh terduduk di atas tanah, napasnya memburu, keringat dingin membasahi punggungnya. Penglihatan mata batin tadi begitu nyata dan mengerikan hingga membuat lututnya lemas. Ia baru saja melihat wajah asli zamannya, zaman di mana jasad beribadah tapi ruhnya mati, zaman di mana api fitnah dianggap cahaya hiburan. Nabi Khidir As berdiri tegak di hadapannya. Cahaya hijau dari jubahnya meredup sedikit, seolah menyesuaikan dengan kegelapan malam, namun kewibawaannya justru semakin memancar kuat. Beliau menatap Paidi dengan sorot mata yang sangat serius. Tidak ada lagi air mata. Yang ada kini adalah ketegasan seorang panglima perang yang sedang memberi instruksi terakhir kepada prajuritnya sebelum pertempuran dimulai. Dengarkan pesanku baik-baik, wahai Paidi. Pasang telinga hatimu lebar-lebar, ucap Nabi Khidir. Suaranya berat, menembus langsung ke sukma. Zaman yang dijanjikan oleh kekasihku, Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah tiba di depan mata. Zaman yang penuh dengan kabut samar. Nabi Khidir mengulurkan tangannya, membuat gerakan seolah sedang mengepal sesuatu yang panas. Di zaman ini, memegang iman rasanya akan seperti memegang bara api. Paidi menelan ludah. Bara api, guru? Ya. Jika engkau genggam erat, tanganmu akan hangus terbakar dan sakit luar biasa. Engkau akan dicaci, dianggap asing, dianggap kuno, bahkan difitnah oleh saudaramu sendiri. Tapi, Nabi Khidir menekan suaranya, jika engkau lepaskan bara api itu karena tidak kuat menahan panasnya, maka apinya akan mati. Dan engkau akan tersesat dalam kegelapan abadi tanpa cahaya iman. Pilihannya hanya dua, Paidi, tanganmu yang hangus, atau imanmu yang hangus. Paidi gemetar. Ia membayangkan betapa beratnya ujian itu. Menjadi orang baik di tengah orang jahat itu sulit. Tapi menjadi orang benar di tengah orang-orang yang merasa benar, itu jauh lebih sulit. Lalu apa yang harus kami lakukan, Guru? Kami ini manusia lemah. Iman kami tipis setipis kulit bawang. Kami pasti tidak kuat, rintih Paidi putus asa. Nabi Khidir melangkah mendekat. Beliau meletakkan tangan kanannya di pundak Paidi. Sentuhan itu terasa hangat, mengalirkan kekuatan batin yang luar biasa. Katakan pada umat yang masih mau mendengar, larilah. Paidi mendongak bingung. Lari kemana, Guru? Apakah kami harus pergi ke gunung? Masuk ke gua? Atau pindah ke hutan seperti saya ini? Nabi Khidir menggeleng. Bukan lari fisik, Paidi. Di akhir zaman nanti, tidak ada sejengkal tanah pun yang aman dari fitnah, bahkan di puncak gunung sekalipun sinyal fitnah, teknologi, internet, bisa mengejarmu. Lari yang aku maksud adalah uzlah batin. Apa itu uzlah batin, Guru? Lari dari keramaian nafsu menuju kesunyian hati. Tetaplah berada di pasar, tetaplah berada di kantor, tetaplah bergaul dengan masyarakat, tapi hati kalian harus terpisah dari mereka. Nabi Khidir memberikan rincian strategi yang sangat spesifik. Matikan berita sampah, jangan ikut-ikutan menyebarkan berita yang kalian tidak tahu kebenarannya. Di zaman ini, satu jari yang mengetik dusta bisa membakar satu negeri. Diam itu emas, Paidi. Kunci mulutmu, kunci jarimu. Sembunyikan amal. Jika kalian beribadah, sembunyikanlah serapat mungkin seperti kalian menyembunyikan aib dan dosa. Di zaman ini, setan tidak menggoda orang untuk meninggalkan ibadah, tapi menggoda orang untuk memamerkan ibadahnya. Keselamatan ada pada humul, tidak dikenal. Jangan debat, tinggalkan perdebatan, meskipun engkau di pihak yang benar. Debat di akhir zaman hanya akan mengeraskan hati dan mematikan cahaya wajah. Nabi Khidir kemudian menatap langit yang gelap gulita. Wajahnya menegang. Dan waspadalah, Paidi. Akan datang masa, dan mungkin sudah mulai terjadi, di mana si pengkhianat dipercaya memegang amanah, dan orang jujur justru dituduh sebagai pengkhianat. Orang-orang bodoh yang tidak mengerti agama akan diangkat menjadi pemimpin bicara, ruwaibidah. Mereka bicara urusan umat tanpa ilmu, hanya bermodal nafsu dan popularitas. Saat engkau melihat itu terjadi, Nabi Khidir menatap mata Paidi tajam. Jangan turun ke jalan untuk ikut gila bersama mereka. Tapi kembalilah ke dalam rumahmu. Jaga istrimu. Jaga anak-anakmu. Bangun benteng iman di dalam rumahmu sendiri. Menangislah atas dosa-dosamu sendiri, jangan sibuk menghitung dosa orang lain. Paidi menangis mendengar nasihat itu. Ia merasa betapa dekatnya kehancuran itu.
Apa senjata kami, Guru? Jika Dajjal, baik yang fisik maupun pemikirannya, datang menyerang, apa tameng kami? Tanya Paidi. Nabi Khidir tersenyum tipis. Senyum yang menyejukkan. Senjatamu hanya satu, Paidi. Payungmu di tengah hujan batu ini hanya satu, sholawat. Perbanyaklah bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadikan lidahmu basah menyebut nama beliau. Karena di akhir zaman, tidak ada amal yang pasti diterima kecuali sholawat. Dan tidak ada yang bisa memberi syafaat, pertolongan, di saat genting, kecuali beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat adalah tali yang menyambungkanmu langsung ke langit, saat semua tali bumi sudah putus. Paidi mengangguk-angguk, merekam setiap kata itu ke dalam sanubarinya. Ia bertekad akan memegang bara api ini, meski kulitnya harus melepuh. Fajar Syadik, fajar subuh yang sebenarnya, mulai menampakkan garis putih tipis di ufuk timur. Waktu pertemuan hampir habis. Sang guru akan segera pergi, meninggalkan muridnya bertarung di medan laga akhir zaman. Garis putih di ufuk timur semakin jelas. Suara ayam hutan mulai berkokok di kejauhan, menandakan alam syahadah, alam nyata, akan segera bangun dari tidurnya. Kabut pagi mulai turun menyelimuti hutan jati, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Di depan makam tua itu, sosok Nabi Khidir As perlahan mulai memudar. Cahaya hijau yang memancar dari jubahnya mulai menyatu dengan kabut pagi, seolah beliau terbuat dari cahaya dan uap. Waktu pertemuan telah habis. Gerbang dimensi akan segera tertutup. Paidi merasakan kepanikan di hatinya. Rasa rindu yang belum tuntas membuatnya ingin menahan sang guru lebih lama lagi. Ia ingin bertanya lebih banyak, ingin berlindung lebih lama di bawah naungan kewalian sosok agung ini. Guru, jangan pergi dulu. Hamba masih takut menghadapi zaman gila ini sendirian. Rintih Paidi sambil mengulurkan tangannya, mencoba menggapai ujung jubah Nabi Khidir yang mulai transparan. Nabi Khidir tersenyum. Kali ini, senyum itu terlihat jelas karena beliau menyingkap sedikit sorbannya. Itu adalah senyum paling indah dan paling menenangkan yang pernah dilihat Paidi seumur hidupnya. Senyum yang menghapus segala ketakutan. Engkau tidak sendirian, Paidi. Dan umat ini tidak pernah sendirian, ucap Nabi Khidir lembut. Suaranya kini terdengar menggema dari segala arah, seolah menyatu dengan angin subuh. Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak pernah melepaskan pandangannya dari umatnya, walau sedetik pun. Tubuh Nabi Khidir semakin samar. Namun sebelum benar-benar menghilang, beliau menyampaikan satu pesan terakhir. Pesan yang bukan peringatan tentang kiamat, melainkan janji tentang cinta. Paidi, sampaikan salam rinduku kepada umat Muhammad yang masih setia memegang bara api iman, meskipun wajah mereka babak belur dihajar fitnah zaman. Sampaikan pada mereka yang menangis di sepertiga malam karena rindu pada nabinya. Katakan pada mereka, bertahanlah. Bertahanlah sedikit lagi. Perjalanan ini memang melelahkan. Dunia ini memang penjara yang menyakitkan. Tapi sungguh, jarak antara kalian dan pintu gerbang kebahagiaan itu tinggal sejengkal napas. Nabi Khidir menatap mata Paidi lekat-lekat, tatapan perpisahan yang membakar semangat. Katakan pada mereka, Paidi, aku dan para nabi menunggu di sana. Kita akan bertemu di Telaga Al-Kautsar. Kita akan minum air abadi langsung dari tangan mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sana, kita akan melupakan semua rasa sakit, semua fitnah, dan semua air mata dunia ini. Sampai jumpa di sana, wahai kekasih-kekasih Allah. Wush! Bersamaan dengan tiupan angin pagi yang kencang, sosok bercahaya itu lenyap. Hilang tak berbekas. Hanya aroma wangi raudah yang masih tertinggal kuat, menempel di tanah, di daun jati, dan di baju Paidi. Guru! Paidi berteriak memanggil, tapi hanya gema suaranya sendiri yang memantul di antara pepohonan. Tinggallah Paidi sendirian di tengah kuburan tua itu. Ia memeluk batu nisan di hadapannya erat-erat, seolah itu adalah tiang gantungan terakhirnya. Ia menangis meraung-raung, menumpahkan segala rasa takut dan harapnya. Dadanya sesak oleh kerinduan akan pertemuan di Telaga Al-Kautsar yang dijanjikan tadi. Pagi itu, saat matahari mulai terbit menyinari desa, Paidi turun dari bukit makam. Ada yang berubah dari kuli panggul tua itu. Ketika Paidi berjalan masuk ke pasar Wage untuk bekerja, orang-orang melihat matanya bengkak merah sisa menangis semalam. Wajahnya yang biasanya ramah dan suka bercanda, kini lebih banyak diam dan menunduk.
Pak Idi tidak naik ke mimbar masjid untuk berceramah. Ia tidak membuat video viral untuk menyebarkan pesan Nabi Khidir. Ia tahu, di akhir zaman ini, bicara lantang hanya akan memancing debat kusir. Pak Idi memilih cara gerilya hati. Saat sedang istirahat mengangkut beras, ia akan membisikkan pesan itu kepada teman kulinya, "Kang, sholatnya dijaga ya. Zaman sudah tua." Saat melihat pedagang yang curang timbangannya, ia hanya menepuk bahunya pelan, "Bu, dunia cuma sebentar. Jangan tukar surga dengan uang receh." Dan setiap kali mendengar suara azan berkumandang, Pak Idi akan gemetar. Ia akan segera berlari menuju masjid, meninggalkan pekerjaannya, seolah-olah itu adalah panggilan terakhir sebelum kangkakala Israfil ditiup. Ia memegang erat bara api, itu dalam diam, dalam sunyi, sambil terus bersholawat, menunggu saat ia dipanggil pulang untuk menagih janji minum kopi bersama Rasulullah di tepi telaga surga. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Kisah pertemuan Wali Pak Idi dan Nabi Khidir ini bukanlah sekadar dongeng pengantar tidur. Ini adalah alarm peringatan bagi jiwa kita yang sedang tertidur lelap di buai mimpi dunia. Nabi Khidir telah mengingatkan, peganglah bara api iman itu. Sakit memang. Panas memang. Kita akan dianggap asing, dianggap aneh, bahkan dimusuhi. Tapi ingatlah janji di akhir cerita tadi, bertahanlah sedikit lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menunggu kita di Telaga Al-Kautsar. Jangan sampai bara api itu terlepas dari tangan kita hanya karena godaan harta, jabatan, atau pujian viral sesaat. Karena jika api itu padam, kita akan pulang dalam keadaan gelap gulita. Jika air mata Anda menetes menyimak kisah ini, itu tandanya Allah masih menyisakan cahaya di hati Anda. Mohon dukung dakwah kami dengan menekan tombol like. Bagikan, share, video ini kepada orang-orang yang Anda cintai, agar kita bisa selamat bersama-sama. Dan pastikan Anda sudah subscribe serta menyalakan lonceng notifikasi. Insya Allah, kita akan terus menggali hikmah dari kisah-kisah para wali Allah di video selanjutnya, detik-detik Wali Pak Idi menghilang saat akan diwawancarai TV nasional. Sebuah pelajaran tentang ikhlas yang luar biasa. Sahabat, satu pertanyaan terakhir untuk kita renungkan. Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadir di depan Anda saat ini dan melihat isi HP Anda, apakah Anda akan tersenyum bangga atau menangis malu? Tulis jawaban jujur Anda, bangga, atau malu, di kolom komentar sebagai muhasabah diri. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga kita semua dikumpulkan di Telaga Al-Kautsar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.